على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bahwasanya adab yang pertama kali wajib dipenuhi oleh penuntut ilmu, oleh orang yang ingin belajar adalah kebersihan hati, yaitu dengan cara mengikhlaskan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ikhlas di dalam belajar. Sebagaimana ini juga disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Adabut Thalab. Dan dalil mereka semua ma'ruf, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis siapa ini ya? Hadis iya siapa? Hadis siapa? Hadisnya siapa? Memang riwayat Bukhari Muslim, tapi hadis siapa? Iya, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Di mana kita mendapatkan hadis ini dalam pelajaran apa? Apa? Arba'in Nawawiyah nomor berapa? Siapa yang ingat ya? Iya, nomor yang pertama. Baik. Demikian pula dalam Riyadhus Shalihin di hadis yang pertama menunjukkan pentingnya masalah ini. Makanya dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, di biografi Abdur Razak, dalam biografi Ma'mar, di dalam biografi Az-Zuhri dan lain-lain, yang mana dinukilkan dari mereka dan yang selainnya, apa itu? Inna kunna natlubul ilma bi ghairi niyah. Sesungguhnya kami dahulu menuntut ilmu tanpa niat. Fa'aba alainal ilmu illa bin niyah. Tapi ilmu ternyata enggan untuk kami dapatkan, kami perolehi kecuali dengan niat. Nah, dengan niat yang ikhlas, akhirnya mereka diberkahi dan mendapatkan ilmu yang banyak sekali, menjadi bintang-bintang dan apa istilahnya bulan purnama bagi umat ini. Inilah kebersihan yang pertama, yaitu kebersihan hati, kebersihan jiwa dengan cara ikhlas, mengikhlaskan ibadah karena Allah Ta'ala. Tayyib. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ma'alimtu amalan minal a'mal afdal min talabil ilim liman hasunat niyatuh. Aku tidak mengetahui adanya amalan dari amalan-amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu untuk orang yang niatnya itu baik. Maka ditanya, apa itu baiknya niat? Maka beliau mengatakan, ya tulubul ilma li raf'i jahli nafsih summa li raf'i jahli ghairih. Dia menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya sendiri, kemudian menghilangkan kejahilan dari orang lain. Niatnya memang ingin menolong agama Allah agar tegak pada dirinya sendiri dan tegak kepada teman-teman yang lain. Bukan karena ingin mencari, mengumpulkan harta benda dunia, bukan untuk mendapatkan pangkat dan bekerja di jabatan ini dan itu, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk berebut kepemimpinan dan kerusi dan semacam itu. Tapi betul-betul karena Allah Ta'ala. Baik. Itu yang terkait dengan keikhlasan hati. Yang kedua adalah nazif, yaitu bersih dari sisi apa? Dari sisi fisikalnya. Berarti bagaimana kalau bersih dari sisi fisikal? Ya memang apa? Rajin untuk bersuci. Kalau tangan terkena kotor, terkena kotoran, maka dibersihkan, atau rajin-rajin berwudu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, sebelum beliau menyampaikan hadis, beliau berwudu. Tidak dikatakan bahwasanya beliau menjadikan ini sebagai syarat sah, tetapi sebagai bagian dari adab untuk menjaga kesucian, karena telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuhafidhu alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang memelihara wudu kecuali mukmin. Beliau Imam Malik ingin untuk senantiasa berwudu, senantiasa suci, terutama tatkala menyampaikan hadis-hadis Nabi, menyampaikan ilmu. Bahkan juga diriwayatkan dari A'mash, sebelum beliau mengajar, beliau berwudu. Kalau memang susah
Susah cari air, beliau bertayamum. Intinya adalah menjaga agar dirinya senantiasa dalam kesucian. Demikian pula masalah pakaian dan seterusnya. Kemudian kita baca takwim penilaiannya di sini. As-so'alul awal, hal siyabuka nazifah. Siapa yang ya menerjemahkan? Iya, adakah baju-baju, pakaian-pakaian kamu itu bersih? Boleh jawab, coba. Halnya dibuang lah, kalau menjawab halnya dibuang. Siabi. Nah, kaknya dibuang lah. Siabi. Binya panjang. Nazifah. Sebelum menjawab, berlatih membaca lebih dahulu biar jawabannya bagus. Artinya apa sih tadi? Artinya apa? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Kan tadi menjawab jawaban, memberikan jawaban. Jawabannya apa? Ya, baju saya bersih. Pertanyaan kedua, hal taghsilu wajhaka wa yadaika wa rijlaik? Ya, diterjemah. Diulang, adakah kamu? Ya, wajhak, wajah kamu dan yadaik apa? Tangan. Iya, kedua tanganmu, wari jelaik. Kedua kakimu. Oh ya. Naam ana aghsilu wajhi wa yadai wa rijlai. Artinya apa? Ya, saya membasuh, mencuci apa? Iya, muka saya, kedua tangan saya, ya, dan kedua kaki saya. Baik. Kalau kita memang mencuci wajah, kedua tangan, kedua kaki, sekalian aja diniatkan ibadah apa itu? Berwudu. Itu lebih baik. Makanya para salaf memberikan contoh bukan sekedar mencuci wajah, tangan, kaki, tapi memang sekalian berwudu. Itu malah menjadi suatu ibadah. Tayyib. Kalau dicari hadisnya, mana hadis yang menunjukkan sebelum belajar itu diusahakan datang dalam keadaan apa? Betul-betul pakaian bersih, kemas rambutnya dan sebagainya. Kembali ke cerita siapa atau hadis apa itu ya? Iya, hadis Jibril. Maksudnya bagaimana? Dia datang dalam keadaan gimana? Iya, memakai pakaian yang sangat putih. Berarti apa? Bersih, dicuci. Intinya adalah, ya kita tak tahu Jibril mencuci pakai dobi mana, tapi intinya keadaannya bersih. Menunjukkan bersih karena baju putih menunjukkan apa? Dia bersih. Kalau dia tidak bersih, akan nampak kotoran dengan cepat. Kemudian, iya rambutnya sangat hitam, berarti memang sudah dikemas baik-baik. Karena kalau dia datang dari jauh, biasanya apa? Berdebu, terutama di sekeliling Madinah banyak gurun pasir. Tapi dalam keadaan sangat hitam, berarti memang sudah dipersiapkan dalam keadaan bersih. Tayyib. Ini dinukilkan juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami'. Ini mencontohkan untuk datang di majelis ilmu dalam keadaan yang paling baik. Bukan datang masih apa? Memakai baju tidur, bawa bantal peluk. Wah, bukan begitu tentunya. Ya biasanya nggak ada yang sampai gitu ya. Untuk apa bawa bantal peluk ke majelis ilmu? Tayyib. Kemudian kita masuk ke muka surat 72. Perlu nggak ke majelis ilmu bawa buayan? Oh, nanti terbuai. Tayyib. Adar Susabi'a Asyar, pelajaran yang ke-17. Wa min adabi talibil ilim, dan termasuk dari adab-adab penuntut ilmu, ana uhafidhu ala dafatiri. Saya senantiasa menjaga buku-buku tulis saya. Ya, tidak dicoret-coret, tidak dirobek-robek, tidak terkena apa mungkin ya, tinta dakwat yang tidak layak. Atau apa? Ya, tai cicak dijaga. Cuma cicak memang wayah dihim nakal. Di mana-mana selalu membuat kotor dan bau busuk.
Toyib. Atau mungkin apa? Ya mungkin diinjak-injak kucing, dijaga sebaik-baiknya. Toyib. Kenapa? Karena di antara kunci mendapatkan ilmu adalah dengan penulisan. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala memiliki kitab khusus Taqyidul Ilm, yaitu mengikat ilmu. Setelah itu beliau mendatangkan dalil banyak sekali dari Quran, dari sunnah, dan kemudian dari asar-asar salaf tentang pentingnya memiliki buku tulis untuk mencatat faidah. Bahkan walaupun buku itu adalah buku yang cetakan, tapi di tepi-tepinya kita kasih kasih tulisan faidah-faidah. Jangan ditulis saya benci Ustadz, saya bosan Ustadz, semoga Ustadz cepat mati. Tak ya ditulis gitu, kasihan Ustadznya tuh. Ayo, tapi tulis yang baik, faedah-faedah. Baik. Dan termasuk dari menjaga bukunya adalah jangan sampai terkena hujan, jangan sampai terkena asap abu, jangan sampai juga terkena api. Ini dijaga baik-baik. Disebutkan di dalam biografinya Asy-Syadzakuni, marhaban. Syadzakuni Sulaiman bin Dawud, walaupun dia ini pendusta, tetapi dalam masalah ilmu dia rajin belajar dan rajin mencatat. Kemudian tatkala mati, maka sebagian orang melihat di alam mimpinya itu, sebagian orang yang soleh melihat Syadzakuni. Ditanya, apa yang diperbuat oleh Rabbmu kepadamu? Dia mengatakan, Allah mengampuni saya. Ditanya, dengan sebab apa Allah mengampuni engkau? Dia mengatakan, karena saya menjaga buku saya, yaitu tatkala turun hujan, saya meletakkan buku saya di dada dan saya berjalan sambil membungkuk. Nggak apa-apa, badan kita kena hujan, yang penting buku jangan sampai terhinakan, jangan sampai tersia-siakan. Walaupun mungkin itu catatan dari ilmu yang didapatkan dari guru yang tidak disukai. Tapi kalau isinya adalah Quran, isinya adalah hadis, isinya adalah asar-asar salaf, bukan pendapat-pendapat yang menyelisihi dalil, maka hendaknya dimuliakan. Baik, jangan karena kebencian kita kepada sebagian guru kita yang tidak sesuai di hati kita, kemudian kita menghinakan ilmu yang susah payah telah ditulis di dalam buku-buku tersebut. Karena di dalamnya ada syiar-syiar Islam. Baik. Ini termasuk dari adab, yaitu menjaga buku-bukunya. Syadzakuni dosanya banyak, dia berdusta. Tapi boleh jadi Allah Ta'ala memberikan pengampunan dengan sebab-sebab dia memuliakan buku-bukunya itu. Bukan mustahil, dia bukan ahli syirik yang amalannya gugur semua, bukan. Tayyib. Ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga buku. Kita baca catatannya, bukan catatan, apa ini penilaiannya, at-taqwim. As-su'al hal tuhafidhu ala dafatirika wa aklamik. Siapa yang menerjemah? Oh ya. Adakah kamu menjaga dafatirik? Buku, kitab, kutub. Tapi ini dafatir. Apa arti dafatir? Iya, buku-buku tulis kamu, iya. Wa aklamik. Iya, dan pen-pen kamu, iya, jawabannya. Naam. Ana uhafidhu ala dafatiri wa aklami. Artinya apa? Ya, saya menjaga buku-buku tulis saya, iya, dan pen-pen saya. Bagaimana cara bagaimana cara kita menjaga? Iya, dimasukkan dalam bag kemas, jangan asal disumbat. Nanti rusak. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan hardware. Nanti cepat rusak bukunya. Hardware dari besi kuat, buku tak kuat. Apalagi cara menjaganya, disimpan di misalkan apa? Selain di bag, apalagi penyimpanan di bank mana? Oh, bukan di bank. Iya, di almari ya. Baik, kalau ada di sini almari yang memang dipersiapkan untuk menjaga buku-buku, atau mungkin di rumah, atau di sakan-sakan itu ada almarinya, atau dulu kalau di Damas ya, sebagian memang beli almari, sebagian beli santoh dari besi itu. Nah, diletakkan dengan baik ya.
Kalau maktabah pribadi betul, yang punya bilik-bilik atau punya rumah, punya maktabah sendiri, di dipasang dengan kemas, dijaga baik-baik, jangan sampai yang rajin membaca justru aneh-aneh, ya, dijaga baik-baik. Nah, itu diantara cara-cara untuk menjaga buku-buku tulis dan pen. Nah, jangan sampai nanti waktu menulis bingung pen saya mana, karena apa? Tidak dijaga baik-baik, tidak diletakkan di apa istilahnya pensil box kah apa. Baik. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hal tadau haqibataka fis syari'. Apa artinya? Adakah kamu meletakkan bag kamu? Iya di jalan. Eh, siap menjawab betul. Coba jawabannya apa? La adau haqi haqibat. Ya. Mana yang betul? Di mana? Meletakkan bag di mana? Nah, jangan cuma asal ambil tulisan di situ, lihat maknanya apa, diletakkan di mana. Masalah lah. Itu bukan bukan menjaga bag namanya, diletakkan di jalan, nanti nanti ada lori lah, nanti ada lembu lah, ada monyet lah. Diletak di mana? Iya. Iya, kalau la-nya diulang baru betul. La, ana la adau hakibati fisyari. Iya, iya. Tidak, saya tidak meletakkan bag saya di jalan. Tapi kalau tanpa la, ana adau hakibati, ya jawabannya harus dirubah. Saya meletakkan bag saya ya, fi maktabati misalkan, atau mungkin maktabi pun boleh, di atas meja saya memang, apa? Fi ghurfati, ya, ya betul. Tunjuk cari. Apa? Fi sayyarati. Iya betul. Baik. Atau apa, tergantung tempat penyimpanan yang baik di mana. Baik. Intinya adalah jangan asal diletakkan di tepi jalan, apalagi di tengah jalan. Nanti diambil orang atau mengganggu jalannya kereta dan semacamnya. Ilahuna wallahu a'lam.